Biologi saraf. Biologi saraf adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf, termasuk struktur, fungsi, dan bagaimana saraf bekerja untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh. Mulai dari bergerak, berpikir, merasakan, sampai mengingat sesuatu. Ilmu ini menggabungkan biologi, kedokteran, dan psikologi. Sistem saraf adalah jaringan yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf di seluruh tubuh yang berfungsi sebagai mengatur gerakan, mengatur respon tubuh, menerima dan mengolah informasi, serta mengatur pikiran, emosi, dan ingatan. Dua komponen utama dalam biologi saraf. Ada neuron. Neuron adalah sel khusus yang mengantarkan pesan berupa sinyal listrik. Bagian-bagian neuron diantaranya dendrit menerima pesan, badan sel mengolah pesan, akson mengirimkan pesan ke neuron lain. Selanjutnya ada neuroglia atau sel pendukung. Fungsinya melindungi neuron, memberi nutrisi, membantu pembentukan mielin. Yang selanjutnya ada neurotransmitter atau zat kimia yang membantu neuron berkomunikasi, misalnya dopamin, serotonin, dan asetilkolin. Neurotransmitter mempengaruhi suasana hati, belajar, tidur, dan pergerakan. Yang ketiga ada bagian utama sistem saraf. Sistem saraf pusat atau SSP. Ada otak, pusat pengendali semua kegiatan tubuh. Tulang belakang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Ada juga sistem saraf tepi atau SST, berupa saraf yang berada di luar otak dan tulang belakang. Yang keempat, cara sistem saraf bekerja. Contoh, ketika dicubit, kulit menerima rangsangan. Ketika dicubit, pesan dikirim ke otak melalui saraf. Otak memproses. Yang terakhir, otak memerintahkan tangan untuk menarik diri. Proses ini sangat cepat karena sinyal bergerak dalam bentuk listrik. Yang kelima ada fungsi sistem saraf. Untuk mengendalikan gerakan tubuh, mengatur detak jantung, pernapasan, mengatur panca indera. Contohnya melihat, mendengar, membau, mengecap, meraba. Mengatur ingatan dan pembelajaran, mengendalikan emosi, mempertahankan tubuh dari bahaya. Yang keenam ada gangguan dan penyakit saraf. Contohnya stroke. Penyakit stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat atau pembuluh darah pecah, mengakibatkan kerusakan otak dan bisa menyebabkan kelumpuhan, sulit bicara, atau hilang keseimbangan. Epilepsi, penyakit yang menyebabkan aktivitas listrik otak menjadi tidak normal sehingga muncul kejang berulang. Kejangnya bisa ringan atau melamun sampai berat, gerakan tak terkendali. Alzheimer, penyakit degeneratif otak yang menyebabkan penurunan ingatan, kesulitan berpikir, dan perubahan perilaku. Biasanya terjadi pada orang tua. Parkinson, gangguan saraf menyebabkan tremor atau gemetar, otot kaku, serta kesulitan mengontrol gerakan tubuh. Disebabkan karena kurangnya dopamin di otak. Kerusakan sumsum tulang belakang. Cedera pada tulang belakang dapat memutus sinyal antara otak dan tubuh. Akibatnya bisa menyebabkan kelumpuhan atau hilangnya sensasi. Yang terakhir ada depresi ya. Depresi tidak hanya masalah psikologis, tetapi juga berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Kenapa biologi saraf penting? Karena membantu memahami bagaimana kita berpikir dan belajar, menjelaskan penyebab penyakit saraf, mendukung perkembangan pengobatan, memahami perilaku manusia, dan penting untuk pendidikan, psikologi, dan teknologi otak. Sekian dan terima kasih telah menyimak penjelasan tentang biologi saraf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.